Baik, selamat pagi menjelang siang. Kali ini kami hadirkan satu unit radio all band dari Yaesu tipe FT847. Ya, ini bisa di HF, VHF, dan UHF ya. Ya, kalau diibaratkan zaman dulu itu seperti memiliki 3 radio dalam satu unit seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga radio ini juga ada 50 MHz atau magic band ya sekali. Dan dia juga ada fitur satelitnya ya untuk eh, kita menggunakan fasilitas eh, satelit atau bisa dikatakan repeater yang melayang di angkasa sana, di atmosfer terendah di bumi ini. Oke. Untuk unitnya sendiri ini dia kita eh, lengkapi. Di sini ada handmic-nya MH31, kemudian di sini dia ada kabel DC-nya untuk mampu menghandle sampai 200 watt, kuat, kabelnya tebal. Kemudian di sini ada jaket stainless. Nah, untuk fisiknya di belakang radio ini ada beberapa ini ya, soket untuk mencolokkan berapa ini antenanya, seperti di yang HF-nya dia ada satu soket tersendiri, kemudian di 50 MHz juga ada, kemudian VHF-nya di 144 dan untuk UHF-nya 430. Di situ dia di antara soket itu dia diberi satu unit kipas untuk membantu pengoptimalan suhu radio ini supaya suhu panas di dalam radio ini bisa dikeluarkan dengan baik. Dan juga di sisi bodi belakang itu juga ada beberapa lubang ventilasi ya, 76. Jadi kemungkinan radio ini bisa dioperasikan tuh dengan baik, dengan suhu yang tidak ekstrim, bisa optimal karena dibantu dengan fitur tadi. Kemudian untuk unitnya sendiri ini bodinya catnya masih ori, belum ada repaint, semua masih asli ya. Dan di panel depannya ini tidak ada yang retak, semuanya masih utuh. Tombol, kemudian potensio-potensionya, sedangkan rotary dialnya juga bisa difungsikan dengan baik juga. Oh, dan tidak lupa lagi, ini tadi untuk mic-nya dia disertakan untuk hangernya ya, untuk menggantung ditaruh di dinding seperti itu, ditaruh di dinding. Radio ini sekali lagi dia beroperasi di semua band dan powernya di rentang 2 sampai 120 watt untuk transmitnya ini. Dan yang menjadi perhatian kita bahwa radio ini merupakan unit yang menjadi favorit badan antariksa di Amerika, yaitu dalam hal ini NASA ya. Biasanya mereka menggunakan ini untuk screening sinyal paling lemah eh, untuk UFO ya, unidentified flying object. Ya, mereka eh, mengandalkan radio ini karena di satu sisi untuk sensitivitas penerimaannya sangat bagus, jadi mereka menggunakan inilah unitnya. Sedangkan untuk di Indonesia ya ini eh, biasanya digunakan untuk badan antariksa negara kita ya 8 itu, seperti itu. Dan kemudian eh, radio ini dengan fitur magic band-nya ini juga biasanya sangat baik digunakan untuk badan SAR nasional ya saat penanggulangan bencana, karena
kita tahu sendiri Magic Band ini dia cara kerjanya itu merambat, karena kita tahu kalau misalkan tim SAR menggunakan untuk kegiatan mereka, biasanya lokasinya itu sangat ekstrim, sampai lembah segala macam, jurang-jurang seperti itu ya. Jadi Magic Band ini sangat bagus untuk digunakan seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita coba langsung tes powernya ya untuk unitnya ini sendiri. Di sini kita coba yang pertama di FM. Ya, ini untuk ini kita tes power ini kita dibantu dengan dua alat ukur. Yang di sini dia untuk mengukur IHF dan 50 MHz. Sedangkan untuk unit yang satu lagi ini dia untuk mengukur VHF dan UHF-nya ya. Gitu. Oke, ini kita coba langsung di sini USB kita tes. Oke, 100 LSB. Oke, bisa hampir 100 ya, 280. Oke, kemudian di CW ini ada soket di belakangnya, kirinya. Oke, bisa ya, 130. Kemudian untuk FM 130. Oke, di AM 40 ya. Baik, mungkin coba kita turun ke bawah ya. Kita coba turun ke bawah. Oke, di FM 120 19 MHz. Oke, 3,5 MHz. Kita lihat FM 140. Oke, di 10 MHz 130. Naik sedikit ya, lepaskan. Coba kita lihat di 11 seperti apa. Oke, 11 130. Oke, kalau kita dulu ya di 14 130. Oke, 18 130. Di 21 FM 130. 24 MHz 130 juga. 28 130 kurang sedikit. Oke, coba kita turun sedikit ya, di 27. Coba di 27 300-an ya, 27 300-an 130. Baik, kita ke 50 MHz. Ini kita switch dulu, karena kan dia berpindah soket antara HF dan 50, soketnya tersendiri bisa. Oke, di sini di 50 kita lihat 120. Oke, 120. Coba misalkan naik sedikit ya, berapa nih ya, 52 lah. Coba 52 120. Oke, kemudian di
VHF ya, di VHF-nya. Nah, di 144 standarnya transmit. Kita lihat ini di sini ya. Caranya di sini. Maaf, bentar. Oke. Ya, dia di 60 ya, 60. Di 144. Coba kita naik dikit. Naik, ya 145 aja lah. Oke. Ya, sama 60 juga. Oke. Kita naik ke UHF. Ini saya pindah dulu sebentar. Oke. Oke, di sini untuk transmitnya standar juga di 430, ada FM ya, di 40 ya, 40. Coba kita naik ke 440. Naik dikit aja lah ya. Berapa dia atas? Oke, kurang 40 juga. Baik, untuk tes power semua lancar, nggak ada masalah. Kita tekan home aja ini, home-nya. Oke, ini. Oke, power nggak ada masalah, nggak ada kendala. Selanjutnya ini kita coba jelaskan sedikit bahwa untuk ini kondisinya radio sudah open ya. Di HF dan 50 MHz ini baik maupun TX maupun RX-nya dia udah open. Untuk HF dia kalau tadi di RX-nya di 0 sampai 36 MHz, kemudian untuk di 50 MHz-nya itu dia di 40 sampai 75. Sedangkan untuk VHF dia untuk RX-nya itu 108 sampai 174. Sedangkan UHF dia di 420 sampai 512. Oke, itu ya. Kemudian tidak lupa kita coba tes fungsi ini ya. Untuk ini MOX-nya. Nah, ini tombol MOX-nya ini oke ya, jalan, tidak ada masalah. Kemudian kita lihat untuk monitoring. Nah, monitoring ini cek tes 1 2 3 ya. Coba cek. Oke, tidak ada masalah, bisa dipakai untuk monitoring. Kemudian tuner ini dia opsional ya, dia harus menggunakan tuner terpisah eksternalnya. Kemudian kita coba lihat di opsi ini ya, satelit, menu satelit. Nah, ini satelit ini bisa dikatakan seperti apa ya, repeater yang tadi kita jelaskan, repeater yang menggantung di langit ya, di atmosfer rendah kita di atas bumi ini. Dia ini menggunakan cara kerjanya adalah lintas band. Jadi antara VHF dan UHF seperti itu, dia memfasilitasi seperti itu. Sedangkan untuk penggunaannya sendiri, bagi Anda yang mau menggunakan fasilitas ini, Anda bisa searching ataupun googling ya di internet, jadwal-jadwalnya berapa kali dalam sepekan misalnya. Mungkin kadang ada yang
2 kali atau 1 kali ya seperti itu, silakan bisa mencari informasi melalui internet seperti itu. Jadi yang jelas di sini radio ini sudah mengakomodasi hal tersebut, silahkan Anda memfasilitasinya seperti itu, menggunakannya memaksimalkannya penggunaannya, seperti itu. Ya, untuk satelitnya dia oke, bisa difungsikan. Kemudian tidak lupa di sini ada juga menu ya. Yang utama biasanya kan radio ini salah satunya setiap radio ada menu yang utama, pilihan menu besar, menu generalnya. Nah, menu kita tekan tombol di sini, dia akan muncul menu. Di sini yang pertama muncul adalah untuk fasilitas dimmer dari layarnya. Nah, layar ini cukup lebar, display digital ini warnanya itu cantik ya, biru langit, tapi apa ya, yang biru langit yang warnanya muda cerah gitu seperti itu. Nah ini dia untuk mengoperasikan menunya, tombol potensio yang atas ini, yang subtune ini untuk memilih untuk berpindah dari menu satu ke berikutnya. Sedangkan di bawahnya, di potensio yang bawah ini, dia untuk mengganti opsi di setiap menunya. Misalkan ini dimmer ini yang opsi 0 misalkan. Nah ini 0 ini yang paling paling cerah ini. Nah kalau kita mau kurangi dia menjadi satu 2 3 4 sampai 7. Nah, 7 ini yang paling paling redup dia. Seperti itu ya. Nah, contohnya itu aja. Ini opsi menu pertama. Kemudian yang berikutnya di sini ada menu untuk frekuensi, merubah frekuensinya, berapa rentangnya, kemudian SSB channel ini seperti itu, lompatannya ya, seperti itu mau berapa gitu, seperti 2,5 seperti itu. Nah ini AM channel seperti itu, pitch, side tone, ya menu ini hmm, sampai nah ini tadi ada yang satelit ini repeater, menu untuk satelit. Nah menu ini yang menu utama itu di sampai 42. Nah di extend ini kalau kita off kan dia akan kembali langsung ke menu pertama. Sedangkan kalau kita aktifkan dia akan muncul menu yang tambahan ini seperti DJS, dan dia ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 7 menu extend seperti itu. Oke ya, untuk menu itu tadi seperti itu kita sampaikan, semuanya bisa difungsikan. Silahkan Anda setting sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang lain seperti ini, tombol attenuator ini juga bisa, oke. RFM ini oke, nggak ada masalah. Ini EGC, noise blanker ini juga bisa aktifkan. Ini untuk aktifkan gear, monitoring tadi bisa. Nah oke, itu ini untuk screen channel ini arrow ini oke, bisa. Potensio ini bisa kita aktif kita fungsikan, nggak ada masalah ya, potensionya aman. Yang di sini tombol fast oke, jalan juga, lock ya, bisa, nggak ada masalah. Home bisa, VFO ini untuk merubah VFO ataupun ke channelnya kita sudah simpan beberapa tadi. Nah ini seperti ini. Jadi, untuk fasilitas menyimpan memori channelnya ini aman, bisa, tidak masalah. Kemudian ini VFO A, VFO B, split seperti ini, nah ini split bisa.
Kemudian ini untuk tombol satelit tadi kita coba, sudah bisa. Ini untuk memory check, kita rubah. Ini kita geser untuk memory check atau memory write untuk menyimpan memori di sini tombol. Ini dual watch, bisa kita switch antara VFO-A dan VFO-B. Nah, seperti itu. Ini tadi pindah ke sini, geser ke sini. Nah, sedangkan ini tombol sub, ini untuk jika kita mau menggunakan frekuensi yang di dalam sini, yang kecil ini. Nah, kita tekan sub. Nah, misalkan mau kita transmit, nah seperti itu. Nah, di sini dia. Misalkan kita pindah anu ya. Misalkan ini. Nah, ini FM. Nah, seperti itu. Oke. Ini kita terlepas, udah. Nah, ini misalkan FM. Nah, seperti itu. Oke. Ya, kemudian ini tombol ini potential shift ya. Potential shift. Dan ini untuk DSP, low cut atau high cut. Gitu. Ini digital filter. Itu aktif ya, digital notes gitu ya. Ini noise reductionnya, tombolnya juga aman. Ini recall, dan ini store. Ini untuk quick memory bank gitu. Baik, mungkin itu sudah semua kita coba radionya. Fungsi-fungsinya berjalan bagus, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Komponen di dalamnya dijamin original, genuine, tidak ada apapun penggantian segala macamnya seperti itu. Ori, aman, dan garansi ya, oke, tidak ada kendala. Baik, mungkin itu aja review dari kami. Sekali lagi kami persembahkan yaitu radio all band, all mode dari Yaesu FT847. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.